Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah perjumpaan yang mengubah hati. Diambil dari Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33 dan Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di zaman yang serba cepat ini, manusia sering ditarik semakin jauh dari keheningan, jauh dari kedalaman relasi, dan jauh dari perjumpaan yang sejati, terutama dengan Tuhan. Kita hidup dalam godaan budaya yang serba fungsional. Segala sesuatu diukur berdasarkan manfaatnya. Bahkan dalam hubungan antar manusia, tak jarang kita saling melihat bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai objek. Inilah yang kita sebut sebagai relasi aku dan itu, yaitu hubungan yang dingin, yang bersifat transaksional dan dangkal. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah cara pandang ini sering kita bawa tanpa sadar ke dalam kehidupan iman kita sehari-hari. Kita berelasi kepada Tuhan bukan sebagai Tuhan atau Bapa yang kita kasihi, tetapi sebagai pemecah masalah-masalah kita, sebagai pemberi rezeki, atau sebagai penjawab doa-doa yang cepat buat kita. Namun, ketika Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginan kita, kita pun mulai kecewa, lalu perlahan-lahan menjauh daripadanya. Saudara, dalam Injil Suci menurut Yohanes yang kita renungkan hari ini, memperlihatkan kepada kita dinamika iman para murid Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu." Pertanyaan ini, saudara-saudara, tidak mendapatkan pujian dari Tuhan sendiri. Sebaliknya, Tuhan Yesus bertanya dengan penuh kasih kepada para murid, "Percayakah kamu sekarang?" Saudara, para murid telah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun dalam perjalanannya. Mereka telah menyaksikan banyak mujizat, mendengar pengajarannya, makan bersama dengan Dia. Namun, ketika tiba saatnya Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan didera dan disalib, iman mereka mulai goyah. Tuhan Yesus tahu bahwa bila iman yang dibangun hanya di atas logika dan pengalaman lahiriah, mudah runtuh saat badai datang. Maka Tuhan Yesus mengundang para murid dan kita semua hari ini untuk melangkah lebih dalam lagi, untuk percaya bukan karena kita mengerti, tetapi karena kita mengasihi. Saudara-saudari, iman sejati bukan hasil dari perhitungan logika, tetapi sebuah buah dari kasih karunia. Dalam Kisah Para Rasul yang kita dengar hari ini, para murid di Efesus hanya mengenal baptisan pertobatan dari Yohanes Pembaptis. Namun, setelah mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka mulai bernubuat dan berkata-kata dalam bahasa lidah. Dan itu bukan sekedar tanda karismatik, tetapi adalah buah dari perjumpaan yang mengubah hati. Iman sejati bukanlah kumpulan doktrin-doktrin.
Iman sejati adalah sebuah relasi yang hidup, bukan sekedar pengertian, tetapi pengalaman akan kasih Allah yang hadir dan yang bekerja di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Pengalaman yang sangat mendalam akan kasih Allah juga dialami oleh Santa Teresa dari Avila. Ia melihat malaikat membawa panah berapi dan menusukkannya ke dalam hatinya. Ia menggambarkan bagaimana panah itu membakar dan membelah hatinya, namun meninggalkan sukacita ilahi yang begitu mendalam. Peristiwa ini bukan sekedar pengalaman mistik yang indah, tetapi adalah sebuah simbol dari kasih Allah yang menebus hati manusia. Santa Teresa tidak sedang mempelajari Tuhan, tetapi ia sedang diperjumpakan dengan kasih itu sendiri. Dan perjumpaan itu mentransformasi seluruh hidupnya. Bagaimana dengan saya dan Anda? Apakah kita hanya tahu tentang Tuhan, atau kita sungguh telah diperjumpakan dengannya? Apakah hati kita sudah terbakar oleh kasih-Nya, atau masih tertutup oleh logika dan rutinitas rohani yang hampa? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tahu bahwa dunia ini akan selalu penuh pergolakan dan tantangan. Maka Ia berkata kepada kita semua, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, iman bukanlah jaminan untuk lepas dari penderitaan, tetapi adalah kekuatan untuk tetap bertahan bersama Tuhan di tengah badai. Perjumpaan dengan Kristus tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi hati yang teguh dan damai yang tidak dapat dirampas oleh dunia. Hari ini, Tuhan Yesus kembali bertanya kepada saya dan Anda, percayakah kamu sekarang? Percaya yang bukan sekedar tinggal di kepala kita, tetapi percaya dari hati yang terbakar oleh kasih. Bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi hidup bersama dengan Dia dalam relasi yang mengubah dan yang menghidupkan. Marilah kita membuka hati untuk sebuah perjumpaan yang sejati. Perjumpaan yang akan mengubah kita, bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk mengasihi. Bukan hanya untuk mengenal, tetapi untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.